Dan pagi hari ini, edisi Sabtu 3 Juni 2023. Sejumlah informasi terkini seputar dunia olahraga telah kami rangkum untuk Anda. Bersama saya Yesi Winata, kita jelang live update sport selengkapnya. Prediksi skor dan head-to-head final Piala FA di mana Manchester United bisa menang dari Manchester City dan gol Bruno Fernandes lah yang bikin panas. Final Piala FA mengarah pada duel sengit dengan tim biru lebih diunggulkan karena skuad dan tim merah unggul hanya karena pengalaman. Dan jadwal siaran langsung pertandingan di Wembley ini kick off pada Sabtu 3 Juni 2023 pada pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Diketahui final Piala FA ke-142 ini akan tergelar oleh Derby Manchester dengan tujuan City adalah mengejar treble winner ke-7 kalinya. Sedangkan tujuan skuad mendapatkan hadiah bergengsi untuk ke-13 kalinya. The Citizens yang juga merupakan pencetak gol terbanyak di Piala FA musim ini dengan 17 gol. Setan Merah melaju ke final Piala FA pertama kali selama 5 tahun setelah berhasil kandaskan 5 tim. Pada kesempatan yang sangat jarang ini, United akan menuju ke final sebagai tim underdog. Setelah kalah 3 dari 4 pertandingan derby terakhir mereka dengan skor agregat akhir 12-4, termasuk kekalahan telak 6-3 di Liga Premier awal musim ini. Namun mereka dapat mengambil beberapa inspirasi dari rekor head-to-head Piala FA mereka dengan The Citizens. Diketahui head-to-head City versus United berakhir dengan saling mengalahkan, khusus di kompetisi Liga Inggris musim ini. Pada laga Derby Manchester edisi terakhir, kemenangan Setan Merah diwarnai dengan gol kontroversial aturan offside oleh Bruno Fernandes. Rekor sengit 2 pertandingan terakhir pun akan diseret pada final Piala FA kali ini. Dalam 2 pertandingan terakhir Liga Inggris, kedua tim saling mengalahkan di partai kandang. Saat menjamu Setan Merah di Etihad Stadium, Manchester City mampu menang dengan skor 6-3. Erling Haaland dan Phil Foden sama-sama mencetak hat-trick ke gawang David De Gea. Namun, momen tersebut dirasa unik karena jarang terjadi di pertandingan manapun. Sedangkan saat bermain di Old Trafford, Manchester United yang giliran mengalahkan Manchester City. Bruno Fernandes berhasil menyamakan kedudukan melalui gol yang berbau kontroversial. Saat itu, Casemiro mengirimkan umpan kepada Rashford, namun ia terjebak pada posisi offside. Akhirnya bumbar timnas Inggris tersebut hanya berlari menuju arah bola sembari menutup area cover dari bek Manchester City. Bruno Fernandes yang berlari dari lini kedua mampu menyalip Rashford dan menyepak bola untuk menyamakan kedudukan. Banyak yang menganggap gol tersebut seharusnya dianulir. Pasalnya Rashford tergolong ikut bermain walaupun tidak menyentuh bola secara langsung. Kendati begitu, wasit tetap mengesahkan gol tersebut. Marcus Rashford kembali menjadi momok Citizen setelah mencetak gol kemenangan saat laga menyisakan 7 menit waktu normal. Dan momen kontroversial gol tersebut kemungkinan juga akan mewarnai pertandingan kedua tim pada malam hari nanti. Sehingga prediksi skor untuk Derby Manchester di final Piala FA hari ini ada di angka 2-1 bagi keunggulan skuad Setan Merah.
Final Piala FA akan menyajikan Derby Manchester hari ini, Sabtu 3 Juni 2023 dan kick-off pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. United memiliki cara manjur untuk hentikan ganasnya striker City Erling Haaland di final Piala FA. Diketahui United sudah punya satu cara jitu untuk menghentikan Haaland. Sebelumnya perlu diketahui City melaju ke partai puncak seusai mengalahkan Sheffield United di semifinal dengan skor telak 3-0. Sementara United lolos ke partai puncak seusai mengalahkan Brighton and Hove Albion lewat babak adu penalti dengan skor akhir 7-6. Nantinya laga final bakal dihelat di Stadion Wembley. Di stadion bersejarah itulah United sudah menyiapkan satu strategi khusus untuk menghentikan gacornya Erling Haaland. Hal itu diungkapkan oleh bek setan merah asal Prancis, Raphael Varane. Lewat komentarnya, Varane mengatakan bahwa United berencana menghentikan pasokan bola dari Kevin De Bruyne ke Haaland. Maka dengan United menghentikan pasokan bola dari De Bruyne ke Haaland, City bisa saja mengalami kesusahan untuk mencetak gol. Pasalnya De Bruyne kerap menjadi penyuplai assist bagi Erling Haaland. Kita beralih pada berita selanjutnya, Tribuners. Pesan Lionel Messi ke Barcelona terkuak. Ia memberikan tenggat waktu dan jika Barca masih tak maksimal, maka transfer dianggap gagal. Diketahui Leo Messi berikan pesan khusus tersirat untuk tidak mau dibebani soal Barcelona ketika saat melawan timnas Indonesia. Seolah Messi ingin memiliki pikiran yang tenang saat menjalani laga persahabatan versus timnas Indonesia. Sebagai informasi awal, duel Argentina versus Indonesia akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno pada Senin 19 Juni 2023. Dan menjelang laga, sebenarnya Messi masih harus mengurus banyak hal. Seperti kontrak sang mega bintang dengan klubnya saat ini, Paris Saint-Germain, yang akan berakhir pada 30 Juni 2023. Tapi opsi perpanjangan kontrak kabarnya sudah tidak lagi mungkin tercapai oleh kedua belah pihak. Artinya penyerang berusia 35 tahun tersebut akan menentukan klub baru pada musim depan. Messi masih memiliki waktu hingga akhir bulan ini untuk akhir penentuan keputusan. Tapi nyatanya ia ingin membuat keputusan lebih awal terkait masa depannya. Di mana Messi memberikan tenggat waktu hingga 10 hari untuk Barcelona jika ingin membuat gerakan di bursa transfer. Posisi Barcelona sudah harus jelas saat Messi bertolak bersama timnas Argentina ke Indonesia. Ultimatum dari Messi tidak dimaksudkan untuk penandatanganan kontrak secara resmi. Sang mega bintang hanya meminta klubnya untuk menyelesaikan masalah terkini mereka. Saat ini Barcelona memang masih belum bisa mengajukan penawaran resmi untuk sang mantan kapten. Hal itu imbas Liga Spanyol harus meneliti ulang tentang rencana keberlanjutan Barcelona agar bisa dianggap
layak. Sejak 2 tahun lalu, klub yang bermarkas di Stadion Camp Nou tersebut selalu terkendala masalah finansial. Hal itulah yang harus diselesaikan oleh Barca terlebih dahulu sebelum mendatangkan Lionel Messi. Penyerang berjuluk La Pulga ini seolah tidak ingin ikut pusing memikirkan rencana Barcelona yang bisa berjalan berlarut-larut, sehingga ia akhirnya berani mengajukan tenggat waktu tertentu untuk transfer kali ini. Jika hasil yang didapat setelah tenggat waktu selesai tetap belum maksimal, rencana transfer ini bisa dianggap gagal. Dan reuni yang diimpikan oleh Barcelona akhirnya harus pupus karena kekurangan mereka sendiri. Sementara Messi tidak terlalu terpengaruh karena ia masih menerima sejumlah penawaran lain. Website War Tiket dijamin aman. Kesempatan langka lapangan Indonesia didatangi Lionel Messi CS buka pada 5 Juni 2023. Seperti diketahui, timnas Indonesia dijadwalkan akan menjalani 2 laga uji coba dalam laga FIFA Matchday periode Juni 2023. Dalam laga ini, skuad Garuda dijadwalkan akan menghadapi timnas Argentina dan timnas Palestina. Namun, dari 2 pertandingan itu, pecinta sepak bola Indonesia sangat tak sabar ingin bisa menyaksikan laga melawan juara dunia. Selain melihat skuad juara dunia, tentunya banyak pihak yang ingin menyaksikan langsung pesepak bola kenamaan Lionel Messi. Kedatangan Lionel Messi CS ke Indonesia tentu menjadi kesempatan yang sangat langka. Sehingga banyak pihak yang ingin bisa melihat langsung Messi merumput di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Tim asuhan Sinteyong ini bakal tampil melawan Argentina tepat pada 19 Juni 2023 di stadion tersebut. Jelang pertandingan, PSSI pun akhirnya buka suara terkait penjualan tiket. Melalui Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengumumkan langsung di konferensi pers Stadion Utama GBK Senayan, Jakarta pada Senin 29 Mei 2023. Dalam pengumuman, ia memastikan untuk penjualan tiket Timnas Indonesia versus Timnas Argentina bakal dimulai pada 5 Juni 2023. Kemudian pada 6 dan 7 Juni baru ada public sales atau penjualan secara umum dengan metode semua pembayaran. Pembelian tiket bisa dilakukan melalui website PSSI. Lebih lanjut, Erick Thohir juga menjelaskan bahwa untuk harga tiket beragam, tapi yang termurah dimulai dari Rp600.000 untuk kategori 3. Kemudian untuk kategori 2 seharga Rp1.200.000. Kemudian kategori 1 dengan harga Rp2.500.000. Sementara untuk VIP Barat dan Timur harganya mencapai Rp4.250.000. Dengan begitu, buat pecinta sepak bola Indonesia sudah bisa melakukan war atau perang pembelian tiket mulai 5 Juni 2023 mendatang. Sementara itu, CEO salah satu penjual tiket Indonesia versus Argentina, George Hendrata, menyambut antusias kerjasama dengan PSSI ini. Lebih lanjut, George mengaku tahu betul bahwa duel ini sangat-sangat dinantikan. Sehingga ia pun menjamin untuk kelancaran penjualan tiket tak akan ada masalah. Bahkan mereka akan terus mengusahakan agar perang pembelian tiket nantinya bisa berlangsung aman tanpa adanya kendala. Sehingga ia menjamin tak akan ada drama website down nantinya.
Lebih lanjut, George pun menegaskan untuk pembelian tiket sendiri ada persyaratannya, yaitu satu KTP hanya bisa dipakai untuk membeli 2 tiket saja. Hal itu dilakukan untuk menghindari adanya calo nantinya. Erick Thohir ikut angkat bicara soal kontroversi kinerja wasit Liga 1 Indonesia, di mana pihaknya akan memberi gaji lebih hingga wasit akan dapat asuransi. Diketahui Erick Thohir meminta komite bantuan pada Federasi Sepak Bola Jepang atau JFA terkait masalah wasit di Indonesia. Seperti pada Liga 1 musim lalu, banyak kontroversi yang terjadi di atas lapangan. Bahkan beberapa kali klub melancarkan protes karena keputusan wasit yang dirasa kurang tepat. Terlihat PSM Makassar Bernardo Tavares lah yang menjadi sosok paling sering mengirimkan kritik tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, PSSI beberapa waktu lalu melakukan pertemuan dengan JFA. Melalui Ketua Umum PSSI Erick Thohir, kepada Komite Wasit JFA menjelaskan beberapa rencana untuk meningkatkan kualitas wasit di Indonesia. Ia menjelaskan jika ada beberapa proses yang sudah disiapkan, namun ia meminta ada pendampingan dari JFA untuk masalah tersebut. Tujuannya agar sistem yang dipersiapkan bisa berjalan dengan baik. Pihaknya memiliki rencana dalam 4 tahun ke depan dengan membutuhkan proses yang cepat. Pertama yang harus dilakukan adalah membuat struktur. Tentu ia butuh bantuan jika memungkinkan mengirim 2 orang dari JFA full time. Hal itu dikatakan oleh Erick Thohir dari laman Instagram pribadinya. Dalam pertemuan ini, ia menambahkan bahwa beberapa langkah sudah dilakukan PSSI untuk mengatasi masalah wasit. Salah satunya dengan peningkatan gaji yang diberikan. Tujuannya agar wasit memiliki mental yang lebih baik dan mereka juga akan diberikan asuransi kesehatan penuh saat bekerja. Pada Liga 1 2023-2024, PSSI sebenarnya sudah mempersiapkan terobosan baru. Pasalnya, video assistant referee atau VAR rencananya akan mulai dilakukan uji coba. Namun pelaksanaannya tidak pada awal musim dan baru akan berlaku pada putaran kedua. Selain itu, klub diminta untuk melengkapi beberapa persyaratan, salah satunya menambahkan kapasitas lampu untuk mendukung penggunaan VAR. Kita beralih pada berita bulu tangkis Tribuners. Taufik Hidayat diserang netizen Malaysia gegara beri komentar terkait Hall of Fame yang diraih Lee Chong Wei. Diketahui akun Instagram Taufik Hidayat diserbu warganet Malaysia buntut komentarnya mengenai Hall of Fame yang diperoleh Chong Wei. Para penggemar bulu tangkis asal Malaysia itu menyebut Taufik Hidayat tidak menaruh rasa hormat kepada Lee Chong Wei. Mereka juga menuding jika mantan atlet tunggal putra Indonesia itu kurang beretika dalam menyampaikan komentar. Perlu diketahui sebelumnya Taufik Hidayat sempat mengomentari tentang penghargaan Hall of Fame yang diraih oleh Lee Chong Wei. Komentar itu disampaikan Taufik saat berbincang di salah satu kanal YouTube
bersama Valentino Simanjuntak. Taufik mengatakan jika ia tidak begitu ambil pusing soal penghargaan yang diraih Zhang Wei. Menurutnya penghargaan itu tidak begitu penting baginya karena itu hanyalah pemberian dari pihak lain. Di mana yang terpenting menurutnya adalah prestasi dan prestasi akan ditentukan dari diri sendiri. Sedangkan Hall of Fame ditentukan oleh orang lain. Mantan pebulu tangkis yang lahir 10 Agustus 81 ini juga mempertanyakan soal lebih penting mana antara juara atau sekedar konsistensi saja. Dan gegara komentarnya itulah para penggemar bulu tangkis Malaysia marah dan menyerbu Instagram Taufik Hidayat. Terlihat dalam kolom komentar Instagram sang pemain dipenuhi dengan kata-kata kecaman dan mendesaknya untuk meminta maaf kepada Zhang Wei. Sebelumnya Zhang Wei mendapatkan penghargaan Hall of Fame pada Jumat 26 Mei 2023 di sela perhelatan Malaysia Masters 2023. Selain Zhang Wei, Lin Dan juga dianugerahi penghargaan yang sama di kesempatan tersebut. Untuk diketahui, Zhang Wei telah memenangkan 47 gelar Super Series atau Tour Dunia dan telah menjadi menjadi pebulu tangkis nomor 1 dunia selama 349 minggu. Meski begitu, Zhang Wei belum pernah meraih juara di turnamen besar seperti kejuaraan dunia dan Olimpiade. Prestasi terbesarnya adalah meraih medali perak di 3 Olimpiade secara beruntun, yaitu pada tahun 2018, 2016, dan 2012. Adapun Taufik Hidayat sendiri pernah mendapatkan medali emas Olimpiade, yaitu pada 2004 silam dan menjadi juara dunia pada tahun 2005. Dua hal yang tak pernah dimiliki Li Zhang Wei. Lantas, apa sebenarnya Hall of Fame BWF? Secara umum, Hall of Fame adalah penghargaan individu tertinggi yang diberikan kepada seseorang atas prestasinya. Pada Hall of Fame BWF, penghargaan diberikan oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia kepada atlet yang berprestasi dan memberikan pengaruh yang luar biasa. Dilansir dari laman BWF, penghargaan Hall of Fame ini dimulai pada 96 dengan 4 mantan pebulu tangkis Inggris yang menerimanya. Keempatnya adalah SSC Dolby APD, R.E. George A. Thomas, Betty Uber, dan Herbert A.E. Shelley. Dari Indonesia sendiri terdapat 10 nama legenda bulu tangkis yang masuk ke dalam Hall of Fame BWF. Terakhir, atlet dari Indonesia yang meraih penghargaan itu adalah Liliana Natsir pada Juni 2022 lalu. Ia juga menjadi perempuan kedua yang menerima penghargaan itu setelah Susi Susanti pada tahun 2004 silam. Peluang All Indonesia Final di Thailand Open 2023 diprediksi tak terrealisasi dengan mudah karena ada pertarungan yang sangat sengit yang bakal
tersaji. Diketahui dua wakil Indonesia yang akan bermain adalah Marcus Fernaldi Gideon, Kevin Sanjaya Sukamulyo, dan Muhammad Soibul Fikri Bagas Maulana. Impian untuk melihat terwujudnya All Indonesian Final pun bisa saja terjadi. Peluang itu terbuka lantaran Marcus Kevin dan Fikri Bagas di pool yang berbeda dalam bagan pertandingan. Tapi walaupun begitu, peluang terjadinya derby Indonesia di final ganda putra tidak akan mudah untuk direalisasikan. Pasalnya baik Fikri Bagas maupun Minion sama-sama akan menemui lawan yang diprediksi bakal memberikan perlawanan yang sangat sengit. Di pool atas, Fikri Bagas akan berjumpa dengan unggulan 5 Choi Sol-gyu Kim Won-hu dari Korea Selatan. Babak semifinal hari ini pun juga akan menjadi pertemuan pertama dari kedua pasangan. Dari segi peringkat, wakil negeri ginseng lebih dijagokan lantaran menghuni peringkat 10 dunia. Mereka 4 strip di atas Bagas Fikri yang bercokol di ranking ke-14. Pertemuan mereka nanti diprediksi bakal berlangsung sengit. Dari sisi Choi Kim, mereka makin lapar akan gelar. Adapun Fikri Bagas, mereka juga sama ngototnya karena masih puasa gelar sejak memenangi All England Open 2022. Pertandingan Marcus Kevin juga tidak akan mudah karena mereka akan ditantang andalan Cina Liang Weikeng Wang Chang. Minions dibayangi rekor buruk tiap kali berjumpa pasangan muda itu sejak pertemuan pertama di semifinal Indonesia Masters 2022. 3 kali berjumpa, 3 kali pula Marcus Kevin selalu kalah. Kekalahan mereka yang terakhir terjadi pada India Open 2023. Saat itu mantan ganda putra nomor 1 dunia tersebut kalah dengan skor 12-21 dan 18-21. Satu sisi determinasi atau keinginan Marcus Kevin untuk balas dendam kemungkinan juga lebih meningkat. Sebab mereka sedang berambisi untuk kembali ke persaingan atas setelah cedera panjang dan sakit menghalangi mereka untuk aktif bertanding. Minions juga akhirnya mencicipi semifinal lagi, satu langkah menuju laga puncak sejak terakhir kali pada Denmark Open 2022. Berkaitan dengan jadwal, semifinal Thailand Open 2023 akan dimulai pada Sabtu 3 Juni 2023 mulai pukul 12 siang nanti untuk pertandingan di lapangan 1 Indoor Stadium Hua Mak, Bangkok, Thailand. Marcus Kevin akan tampil pada partai kelima di lapangan tersebut dan akan disiarkan secara langsung di layar kaca. Sedangkan di lapangan 2, pertandingan baru akan dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Fikri Bagas akan main di partai pembuka. Baik Tribuners, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam live update sport edisi hari ini. Dan jangan kemana-mana Tribuners, setelah jeda Yesi akan kembali menemani Anda dalam program live update seleb. Masih bersama Yesi Winata yang akan menemani Anda dalam program Live Update Seleb edisi Sabtu 3 Juni 2023. Dalam beberapa waktu ke depan akan kami sajikan
2023 pada pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Diketahui final Piala FA ke-140